Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Prof. Teddy. Eh, eh, ada soal yang diberikan oleh Prof. Teddy. Itu di sini saya juga tidak bisa. Hmm, ini ya. Nah, ini kasusnya. Jadi di sini juga diterangkan ini hutangnya 25%, saham referensinya 15%, saham biasanya 60%. Terus di sini ada keterangan-keterangan yang diberikan ya. Keterangan-keterangan yang diberikan. Ini dia suruh close program. Jadi untuk tidak ini, saya langsung aja ya menjelaskan. Langsung saja ya menjelaskan. Nih, oke. Dari soal yang kita lihat tadi, di situ ada keterangan hutangnya. Hutang, saham referensi, saham biasa, saham baru. Itu dana 250. Eh, salah, maaf. Nih, soalnya ya. Terus dapat kita lihat komposisi. Komposisi ini adalah nih mencari persen dari hutang ya. Ini 250 dibagi dari 1000. Oh ya, 1000 ini dapat dari total. Total sum semua ini. Begitu juga 15% ini juga seperti itu ya. Nih. Nah, terus kita ambil lagi ke quotes. Quotes ini eh, ya 125 dibagi dalam kurung 1500 dikali 1 dikurang 0,02. Ini untuk saham. Ini dia rumusnya ada. Dividen per harga saham. Terus untuk saham biasa, nah, 6% ditambah dalam kurung 10% dikurang 6% dikali 1,2%. Saham baru juga ya. Saham baru F5, ini dia F5 dibagi dalam kurung 1 dikurang 0,02. Oke, COC di sini juga dapat kita lihat antara pengurangan ini ya, komposisi dan cost. Baik, di sini CF, CF di tahun pertama itu ada 120 sampai ke bawah. Dan di tahun kelima terdapat perubahan. Ini dia, 1120. Itu dari, nah nih, J7 nih 120 ditambah 1000. Oke. Biaya bunga ini sum ya. Nih, total dari bunga. Nah, di sini juga rumusnya udah ada. Hutang, cost of equity, biaya saham baru ya. Terus di sini untuk usaha L itu ini tadi dari soal ya. Nih, nih. Nah, ada 20%, 60% dan 20%. Untuk cash flow-nya itu total dari persentase ini dengan ini. Nah, nih. Atas penjumlahan dan pengalian antara bagian atas dan bagian ini. Sama ya di bawah gitu juga. Untuk ini juga. Nah,
dikalikan pada tahunnya ya, cash flow juga. Oke. PAIDIS-nya dapat kita lihat itu pada tahun ke pertama itu 8 818,69. Sedangkan di tahun kedua 613,22. Di tahun ketiga 389,69. Di tahun keempat 153,28. Di tahun kelima itu 7,51. Jadi dapat kita simpulkan pada payback ini itu 3 tahun 8 bulan 18 hari. Sedangkan kalau payback disnya 4 tahun 7 bulan 16 hari. Ya. NPV-nya itu yang kita dapat 91,67%. Sedangkan kalau untuk IRR-nya 13,45%, MIR-nya 12,14%. Nah, itu atas dari eh, total ya, sum ya, IMR-nya. Dari 10%. Oke. Oke, ini cara cara kedua. Cara kedua tahunnya. Nah, kita langsung ke sini ya. Pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga sampai kelima itu proyek L di 0 tahun itu min 1000, di proyek L tahun pertama itu 200, tahun kedua 250, tahun ketiga lah 300, tahun keempat 350, tahun kelima 400. Proyek S-nya juga ini. Dan ini dari soal ya, soal yang di atas tadi. Nah, terus kita akan mencari selisih. Selisih ini dari pengurangan antara 300 dan 200. Nah, minus 85 ini juga dari 335 dikurang 250. Sama ya sampai ke sini. Nah, terus dapat di sini untuk COC-nya, NPFL-nya, NPFS-nya. Nih. Jadi krokosnya cross cover-nya itu 5,61. Di tahap ini dia. Nah, jadi dapat kita lihat kalau dia di atas 5,61 kita mengambil S. Kalau dia lebih kecil daripada 5,61 itu kita mengambil L. Di sini juga udah ada persen kurvanya, kurvanya. Terus kita kembali kepada summary. Di sini ada kriteria proyek L dan proyek S. Paybacknya pada proyek L itu 3 tahun 8 bulan 18 hari. Sedangkan kalau di proyek S itu 2 tahun 7 bulan 28 hari. Pada payback this itu 4 tahun 7 bulan 16 hari. Sedangkan pada proyek S 3 tahun 7 bulan 1 hari. NPV-nya pada L itu 91,67%. IRR-nya 13,45%. IMR-nya sama dengan 12,14%. Prop ruginya 4,39%. CV 0,048%. Sedangkan kalau proyek S-nya ini kita dapat. Jadi dari yang saya amati, jika dilihat dari kriterianya, lebih mengarah ke usaha proyek S. Nih, kalau kita lihat dari ininya ya. Nah, terus kita akan ke portfolio. Itu ini nih dari soal ya. Returnnya. Nah, nih. Nih dari persentase kita coba ambil 50%, 50% ya. Nih. Nah, jadi atas penjumlahan dan perkalian antara ini sama ini. Ini juga sama returnnya, ini sum ya. Sum dari ini. Nah, ini juga. Ini juga. Ini dari sini ya. Ini. Ini juga. Nah, oke, ini sum juga.
Di sini kita dapat lihat returnnya 1.500 pada proyek L, variansnya 6.250, STD-fees-nya 79,06, CV-nya 5,27%. Sedangkan untuk proyek S-nya 1.425, terus variannya pada proyek S itu 20.112,5. Untuk step diff-nya 141,82, CV-nya 9,95%. Untuk return play-nya itu 1.462,50%. Sedangkan variannya 1.153,125%. 125. Step diff-nya pada return pay-nya 33,96. CV-nya 2,32%. Sedangkan kolerasinya min 0,97%. Oke, itulah hasil dari saya coba sedikit menjelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.